Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 211 Pedang Haus Darah. Wah, ini adalah cara bertarung yang paling primitif, cara yang paling biadab. Kera api dukun diselimuti oleh api yang membakar, dan itu dikombinasikan dengan kekuatan ledakannya, ia tetap tidak memiliki cara untuk menghancurkan armor tempur duri api milik Jiang Chen. Jika dibandingkan dengan Shamanic Fire AP dan Phyreton Savage, mereka berada pada dua level yang sama sekali berbeda. Jiang Chen mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan itu memberinya keuntungan yang luar biasa. Setelah menyerap garis keturunan Phyreton Savage, itu berarti bahwa ia memiliki garis keturunan Phyreton Savage di tubuhnya. Sebaliknya, Jiang Chen yang telah melepaskan Phyreton Combat Armor setara dengan Phyreton Savage yang ganas. Au! Kera api dukun itu menjerit kesakitan. Ia tidak dapat menghancurkan baju tempur duri api milik Jiang Chen, dan malah terluka oleh baju tempur itu. Duri-duri tajam pada baju tempur itu telah meninggalkan beberapa luka di tubuh kera api dukun, menyebabkan darahnya berceceran di mana-mana. Selain itu, kera api dukun telah dipukul mundur oleh Jiang Chen. Jiang Chen memiliki kekuatan 600 tanda naga, yang memberinya tubuh yang dapat dibandingkan dengan binatang buas kuno. Meskipun kera api dukun ini cukup kuat, ia tidak dapat menahan Jiang Chen dalam kondisinya saat ini. Haha. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengalahkan musuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi jejak cahaya dan mengejar Shamanic Fire AP yang mundur, lalu dia menghantam tubuhnya dengan Phyreton Combat Armor sekali lagi. Wah! Kera api dukun tidak dapat menahan serangan kedua, ia terlempar dari langit dan jatuh ke tanah seperti bintang jatuh, menciptakan kawah besar juga. Meskipun tidak ada cara untuk menghancurkan bangunan-bangunan di kota Inferno, tanahnya tampak tidak begitu kokoh, dan tidak dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Astaga, plus! Jiang Chen mencabut Phyreton Combat Armor dan turun dari langit di samping Shamanic Fire AP. Soaring Heaven's Sword sekali lagi muncul di tangan Jiang Chen. Tanpa ragu, Jiang Chen mengayunkan pedang di tangannya dan memotong kepala besar Shamanic Fire AP. Darah segera menyembur keluar seperti air mancur, terlihat sangat indah. Pedang Jiang Chen sangat cepat, ia langsung menghancurkan tengkorak Shamanic Fire AP. Jiang Chen meraih jiwa iblis emas, itu adalah jiwa iblis Mid Divine Core, yang dapat memberikan manfaat besar bagi Jiang Chen. Sangat lemah. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen, dia dipenuhi dengan sikap sombong dan percaya diri yang luar biasa, kekuatan tempurnya saat ini setara dengan prajurit inti ilahi tingkat menengah, tetapi karena dia memiliki banyak trik yang kuat, bahkan prajurit inti ilahi tingkat atas pun tidak sebanding dengannya. Keterampilan tempur dan kemampuan bawaan yang dimiliki Jiang Chen bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Misalnya, Six Profound Solar Fingers adalah keterampilan tempur bumi tingkat tinggi, Phyreton Combat Armor, Sonic Hawk Cry, semuanya adalah kemampuan bawaan binatang iblis. Selain itu, True Dragon Palm dan True Dragon Flames bahkan lebih mengerikan, keduanya adalah keterampilan hebat yang berasal dari keterampilan transformasi naga. Selain semua ini, Jiang Chen tidak terkalahkan terhadap segala macam racun. Dengan kekuatan tempurnya dan semua keterampilan ini, tidak bisakah dia menentang surga? Surga. Tian Yishan tercengang. Meskipun dia telah melihat Jiang Chen membunuh seorang prajurit inti ilahi awal dengan mudah, dia tidak menyangka bahwa Jiang Chen telah mencapai tingkat yang begitu hebat. Bahkan kera api dukun yang kuat bukanlah tandingannya, dan dengan mudah terbunuh. Di sisi lain, Liu Kui menatap dengan mulut terbuka lebar. Dia akhirnya menyadari, jika bukan karena Yang Suo yang datang tepat waktu, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Jiang Chen sebelum kera api dukun ini. Orang seperti ini benar-benar menakutkan. Bahkan ekspresi Yang Suo berubah. Dia menatap Jiang Chen dengan tatapan tajam, tatapan serius muncul di matanya, dan sikap menghina yang dia miliki terhadap Jiang Chen sudah lama hilang. Bagus, Jiang Chen. Aku tidak pernah menyangka pria sehebat itu akan ada di sini. Yang Suo benar-benar terkejut. Sekarang giliranmu. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Jiang Chen memandang Yang Suo dan menantangnya. Jiang Chen, apakah kau benar-benar berpikir kau memiliki kemampuan untuk mengalahkanku hanya karena kau membunuh Shamanic Fire AP? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kemampuanku. Yang Suo mendengus dingin dan kembali bersikap sombong. Dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya sendiri, itulah sebabnya meskipun telah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen, dia masih yakin bisa membunuhnya. Tunjukkan saja padaku semua trik yang kau punya. Saat aku, Jiang Chen ingin membunuh seseorang, bahkan surga pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Jiang Chen menyimpan pedang panjangnya sekali lagi dan melepaskan energi yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia ingin mencoba melawan jenius dari provinsi Jian ini. Hati-hati, saudara Jiang. Yang Suo ini sangat sulit ditangani, dan dia telah mengolah pedang pengembalian segudang dengan sempurna. Tian Yishan memperingatkan. Dipahami. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Jiang Chen, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang paling menyakitkan.
Setelah berkata demikian, energi yang tak terkendali menyerbu keluar dari kepala Yang Suo dan membentuk sinar cahaya yang menembus langit. Di sisi lain, Jiang Chen mengeluarkan energi agungnya. Seekor naga yang terbentuk dari ki dan darahnya muncul di atas kepalanya, dan itu tampak luar biasa. Dengan energi yang kuat dan riak pertempuran yang terus-menerus, hal itu akhirnya menarik perhatian sebagian orang. Banyak kelompok dan aliansi di perimeter luar kota Inferno mengalihkan pandangan mereka ke arah tempat pertempuran. Itu adalah benteng Tuan Muda Yang Suo. Lihatlah energi-energi itu, saya pikir salah satunya milik Tuan Muda Yang Suo, tapi siapa yang berani membuat kekacauan di benteng Tuan Muda Yang Suo? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Yang Suo memang orang yang menakutkan, tetapi orang yang berani menyerangnya juga bukan orang biasa. Riak pertempuran telah muncul sejak lama, dan aku bahkan mencium bau darah. Sepertinya banyak orang telah terbunuh di tempat itu. Beberapa menit yang lalu, bahkan kera api dukun terlibat dalam pertempuran, dan sekarang, Yang Suo secara pribadi telah terlibat dalam pertempuran. Ini menunjukkan bahwa lawannya benar-benar kuat. Aku ingin tahu siapa dia. Aku belum pernah merasakan energinya sebelumnya, dan aku tidak ingat ada orang seperti ini di antara batas luar kota Inferno. Yang Suo mencoba menguasai seluruh batas luar kota Inferno, dan dia baru saja menghancurkan kelompok Tian Yishan. Aku tidak pernah mengira dia akan bertemu lawan hari ini. Jika dia dikalahkan, akan ada kekuatan baru di batas luar. Tidak mungkin. Yang Suo adalah seorang jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Myriad, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Keterampilan pedang Myriad Returning miliknya telah mencapai tingkat kesempurnaan, orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Selain itu, kudengar Yang Suo memiliki beberapa keterampilan lain yang bahkan lebih kuat, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Banyak orang menyaksikan pertempuran itu, dan banyak sekali diskusi yang terjadi. Yang Suo memiliki reputasi yang hebat di wilayah luar kota Inferno, kekuatan dan aliansi biasa tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang cukup berani untuk menyerangnya hari ini. Dentang. Yang Suo melambaikan tangannya, lalu sebuah pedang panjang yang sempit muncul di tangannya. Itu adalah pedang transparan yang tampak seperti kristal. Dengan bilah yang sempit dan tipis, seperti selembar kertas, pedang itu benar-benar pedang. Energi yang dipancarkan pedang itu secara tidak sengaja sangat dingin, dan dapat membuat siapapun merinding. Pedang yang bagus sekali. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Pedang di tangan Yang Suo adalah pedang yang sangat bagus, meskipun itu masih hanya senjata tempur tingkat tinggi, dan bukan senjata tempur tingkat sempurna. Namun, pedang ini jelas merupakan senjata terbaik di antara semua senjata tempur tingkat tinggi. Pedang ini lebih kuat daripada pedang langit melonjak. Sedangkan untuk senjata tempur tingkat sempurna, pedang ini sangat langka, dan hanya prajurit jiwa tempur yang kuat yang mungkin memilikinya. Tentu saja pedang itu bagus. Namun, poin penting di sini bukanlah tentang kualitas pedang, melainkan tentang orang yang menggunakan pedang itu. Pedang itu disebut pedang haus darah, dan pedang itu harus merasakan darah setelah digunakan, dan harus membunuh seseorang setiap kali aku menggunakannya. Kau seharusnya merasa bangga karena bisa mati oleh pedang haus darah ini. Yang Suo meletakkan telapak tangannya di tubuh pedang haus darah dan mengayunkannya beberapa kali. Dia benar-benar menaruh banyak cinta pada pedang ini, dan memperlakukannya seperti kekasihnya. Jangan buang napas, biarkan aku melihat seberapa hebatnya ilmu pedang Sekte Pedang Seribu Pedang. Kurasa pedang ini tidak perlu mencicipi darah musuhnya, mungkin ia akan puas dengan darah tuannya sendiri. Jiang Chen tidak takut dengan apa yang dihadapinya. Semakin kuat Yang Suo, semakin besar pula keinginan dan minat Jiang Chen untuk bertarung. Terima serangan pedang ini. Yang Suo berteriak dingin. Dengan ayunan pedang haus darah, pedang itu mengeluarkan suara mendengung. Detik berikutnya, 18 ekor melesat keluar dari pedang ke arah Jiang Chen. Telapak naga sejati. Jiang Chen berteriak keras. Dia melemparkan tangannya ke depan dan melepaskan cakar naga raksasa yang mencengkeram ke arah 18 sinar pedang yang datang. Dalam sekejap, ke-18 sinar pedang itu ditangkap oleh cakar naga itu. Klakson-klakson. Disertai suara retakan dan ledakan, seluruh 18 sinar pedang dihancurkan oleh telapak naga sejati. Sangat lemah. Ini adalah keterampilan pedang dari Sekte Pedang Segudang. Jiang Chen berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Haha, Jiang Chen, kamu punya beberapa kemampuan yang sangat hebat, bahkan aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jika kita berdua berada pada level kultivasi yang sama, aku yakin aku tidak akan menjadi tandinganmu. Tapi sayang sekali, perbedaan level kultivasi kita terlalu besar. Jiang Chen, kita tidak diizinkan terbang di kota Inferno, dan dilarang bagi kita untuk bertarung hebat. Beranikah kamu melawanku di luar kota Inferno? Yang Suo tertawa terbahak-bahak. Kekuatan tempur Jiang Chen yang hebat telah membangkitkan keinginannya untuk bertarung. Dia telah memutuskan, dia akan bertarung dengan segala yang dimilikinya dan membunuh jenius tak tertandingi di depannya ini. Baiklah. Jiang Chen langsung setuju dengan Yang Suo.
Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Jiang Chen untuk menunjukkan otoritasnya hari ini. Selain itu, tidak mudah bagi Jiang Chen untuk menemukan seseorang yang dapat melawannya secara setara. Jiang Chen memang menginginkan pertarungan yang hebat. Astaga, plus. Yang Suo segera terbang ke atas dan muncul di langit di luar kota Inferno. Saudara Tian, kamu dan Big Yellow tinggallah di sini dan jaga Guan Yiyun dan anak buah lainnya. Kata Jiang Chen. Baiklah. Tian Yishan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah itu, Jiang Chen juga terbang ke langit. Saat meninggalkan tempat itu, dia menatap Liu Kui dan berkata dengan suara galak, jika kau berani bergerak sedikit saja, aku akan segera membunuhmu. Sebenarnya, Jiang Chen bahkan tidak khawatir bahwa Liu Kui ini akan melakukan sesuatu untuk menyakiti Tian Yishan dan Guan Yiyun saat ia melawan Yang Suo. Liu Kui baru saja terluka oleh Jiang Chen, dan pada saat yang sama, Tian Yishan hampir pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Jika Liu Kui benar-benar ingin menyerang mereka, ia mungkin tidak akan dapat mengalahkan Tian Yishan. Namun, peringatan Jiang Chen telah membuat Liu Kui takut. Dia telah menyaksikan betapa brutalnya Jiang Chen, oleh karena itu dia tidak berani mengabaikan kata-kata Jiang Chen. Saat ini, dia hanya berharap Yang Suo dapat membunuh Jiang Chen. Jika itu terjadi, bukan saja nyawanya akan terselamatkan, dia juga akan memiliki kesempatan untuk menyiksa Tian Yishan dan orang-orang lainnya. Lihat, Yang Suo terbang keluar dari kota. Siapa pemuda berpakaian putih itu? Sepertinya mereka akan bertarung di luar kota. Pemuda itu baru berusia pertengahan belasan tahun, tetapi mampu melawan Yang Suo secara langsung. Ini tidak dapat dipercaya. Seorang jenius memiliki kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang seperti kita, tetapi bukanlah tugas yang mudah bagi pemuda ini untuk melawan Yang Suo. Semua orang di pinggiran luar kota Inferno mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit di luar kota Inferno. Mereka semua ingin melihat bagaimana pemuda yang muncul entah dari mana ini akan mempertahankan dirinya dari pedang haus darah milik Yang Suo.